Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos ya, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Nah, banyak pertanyaan di kolom komentar tentang apa sih mas fungsinya mandi malam buat murai batu, atau murai batu apa sih yang kondisi bagaimana wajib dimandikan malam. Nah, intinya burung murai batu itu wajib kita berikan terapi khusus mandi malam ketika beberapa kondisi seperti berikut ya bosku. Jadi simak sampai akhir, jangan di skip ya bosku. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum gabung berlangganan channel Raja Masteran ini, silahkan klik gabung berlangganan di bawah ya bos ya, sebelah tombol lonceng itu ya. Nah, tapi kalau untuk yang memakai HP iPhone atau iOS itu buka YouTube-nya pakai Google Chrome dulu atau pakai Safari dulu, atau buka YouTube lewat laptop atau komputer atau versi desktop lah intinya, supaya muncul tombol gabung berlangganan ya. Ketika sampai nanti berlangganan tergabung di tim umat, yang mana kita akan memberikan video khusus rumus-rumus settingan yang lebih simpel dan lebih paten, dan juga live sharing setiap Senin Jumat malam ya bos ya. Itu ketika live sharing kita akan kupas tuntas permasalahan murai batu sampean satu persatu, karena pesertanya live-nya itu nggak banyak, jadi setiap pertanyaan pasti kita akan kupas tuntas di situ. Oke, nah kita lanjut lagi pembahasan tentang murai batu mandi malam. Nah, malam-malam mandikan burung. Mana ini burungnya? Oh, ternyata di sana ya. Kita sudah masukkan ke karamba. Mas, ngapain sih mandikan burung malam-malam? Enakan main HP rebahan depan TV daripada malam-malam mandikan burung, kurang kerjaan amat. Iya, bukan tanpa alasan. Sebetulnya kita juga nggak mau ribet seperti ini ya bosku ya. Siapa juga yang mau malam-malam basah-basahan? Kenapa burung saya mandikan malam hari? Karena kemarin pas saya gantang itu terjadi hal demikian ya bosku ya. Burung pertama cuentelin, kerja langsung nemukan, sujud, tetapi volumenya nggak keluar, materinya nggak keluar, cuman wakwik nggak jelas di telinga ya bos ya. Nah ini kan repot, burung kita yang sebelumnya kerjanya enak, neken, sujud, buka paruh, materinan, tiba-tiba kita gantang, sujudnya masih ada tapi volumenya nggak ada. Lah repot, seperti burung ngerayu. Dan kalau seperti ini ya nggak bakal dapat nilai ya bos ya, karena volumenya nggak keluar, jadi materinya nggak didengar juri ya. Karena burung saya kondisinya seperti ini kemarin pasti gantang, jadi saya putuskan melakukan beberapa perubahan rawatan. Untuk teman-teman yang mengalami kasus yang sama pada gacuannya, silakan simak sampai akhir ya. Langkah pertama yang kita rubah ya, utamanya itu di pola rawatan harian. Yang sebelumnya burung ini main hariannya itu 5-5 pagi sore, rutin embun, jemur sebentar sih, cuma 20 menitan. Terus settingan mandinya itu 2 hari sekali, mandi sore. Nah, dengan pola rawatan seperti itu, ternyata pas kita gantang itu burung kondisi birahnya nggak terkontrol, over birahi. Alhasil tenaga burung nggak ngimbangin ya bos, jadi nggak mau ngeluarin volumenya dia ketika berbunyi atau ketika berkicau di atas gantangan. Nah, setelah kita kurangi porsi EF-nya yang sebelumnya 5-5 terus turun ke 4-4 EF hariannya, jangkriknya ya bosku ya, kita mandinya kita rubah di mandi malam. Tujuannya supaya birahinya ini saat harian tetap standar, nggak over ya. Jadi kalau burung kita hariannya itu sudah over birahinya, ya pasti gantang, pasti kejadiannya seperti itu ya. Selain faktor lain, nah kita bahas lengkap nantinya. Nah kita bahas di video ini khusus mandi malam dulu. Mandi malam itu sangat bagus ketika, atau sangat cocok ketika kita kasusnya burungnya birahinya terlalu tinggi. Selain mengurangi porsi EF, kita bisa melakukan terapi mandi malam. Nah, kalau sebelumnya mandinya sore 2 hari sekali, mandi malam ini kita lakukan 2 hari sekali juga. Tetapi dalam catatan kita harus jeli ya bos ya, jangan asal mandi malam, repot nanti malah bisa-bisa burung kita drop kondisinya. Yang pertama kita wajib teliti atau kita wajib cross check
kondisi burung kita sebelum kita mandikan malam. Burung ini dalam kondisi fit atau enggak, sehat atau enggak. Kalau ada masalah, bisa kita lihat dari kotorannya itu ada agak-agak ya enggak beres, ya sementara jangan dimandikan malam dulu, mungkin besoknya kalau burung kondisinya lagi bagus, kotorannya lagi bagus terpantau ya. Nah, kalau burung kita terpantau fit, kotorannya oke, nggak ada masalah, nggak ada enjar-enjar, nggak ada busa-busa seperti itu kotorannya, berarti burung kita sehat, boleh kita lakukan mandi malam. Untuk saat ini burung sudah mandi malam kira-kira 3 kalian ya, 3 kali mandi malam, 2 hari sekali. Nah, waktu mandi malamnya ini bervariasi. Kalau saya biasanya, kalau saya senggangnya waktunya itu jam 9-an ya wes, saya mandikan jam 9 malam seperti pada saat ini ya. Burung terpantau juga langsung nyebur, karena kalau kondisi burung kita ini birainya tinggi, biasanya suhu tubuhnya pun juga tinggi atau agak hangat ya bos ya. Makanya malam-malam pun dia tetap mandi, padahal sekarang cuacanya juga 2 minggu terakhir ini hujan terus di sini ya bos ya. Nah, itu juga perlu catatan. Kalau burung kita ini kondisinya sehat tapi cuaca hujan, ya jangan mandikan lah. Kalau misal hujannya tadi sore, malam nggak hujan, nggak apa-apa mandi kalau burungnya mau nyebur. Tapi ini yang sering terjadi, ketika kita melakukan pemandian malam hari pada murai batu kita, ada sebagian burung yang belum terbiasa, jadi nggak mau nyebur ya bos ya. Nah, biasanya perawat itu buru-buru atau nggak sabar nungguin burungnya nyebur, jadi malah disemprot. Ini yang memperburuk keadaan. Kalau burung sampean nggak nyebur, tungguin saja ya, tungguin sampai setengah jam atau 1 jam. Kalau masih nggak mau nyebur, ya wes, berarti memang burung itu mungkin kondisinya lagi nggak fit, nggak sehat, nggak pengen mandi. Kalau burung sampean itu kondisinya birainya tinggi, pasti langsung nyebur, pasti mau mandi di karamba itu. Beda-beda ya. Kalau burung sampean memang sebelumnya belum terbiasa mandi karamba, bisa pakai cepok mandi malamnya. Tapi kalau pakai karamba, biasanya ya wes mandi malamnya pakai karamba. Nah, ketika burung itu kondisinya memang birainya tinggi dan dalam kondisi yang sehat, kita mandikan malam pun dia pasti mau ya bos ya. Sebagian burung memang kalau belum terbiasa agak lama nyeburnya, tapi kalau burung sudah terbiasa mandi agak gelap, agak malam, tetap mau nyebur ya. Semalam apapun itu, jam 10 pun juga pasti dia nyebur kalau kondisi birainya memang sedang tinggi. Tapi kalau burung kondisi birainya nggak tinggi atau bahkan drop, ya nggak bakal mau nyebur ya bos ya. Sampean semprot-semprot pun juga nggak bakal nyebur. Paling nyeburnya itu karena kepleset atau karena gelabakan tadi, bukan nyebur karena niat mau mandi. Jadi itu perlu catatan. Banyak sekali teman-teman nggak sabar nungguin semprot biar cepat nyeburnya, itu malah kita nggak bisa menjadi indikasi, nanti nggak bisa dijadikan patokan burung ini birainya sudah enak atau belum ya. Jadi itu yang pertama perlu diingat. Nah, terus setelah kita cek kondisi burung sehat, masukkan karamba, mau nyebur atau enggak tungguin saja. Setelah mau nyebur, wes kita masukkan ke sangkar lagi, angin-anginkan, dan kita perlu cermati lagi. Nah, kalau kita cermati seperti ini, kotorannya terpantau bagus ya, burung kan sehat, makanya saya mandikan. Kalau kotorannya tadi nggak bagus seperti ini, ya nggak bakal saya mandikan meskipun kondisi birainya tinggi, karena kita juga nggak mau nambah PR ya bos ya. Ya oke, birainya drop, birainya standar, birainya stabil, nggak tinggi lagi, tapi burungnya sakit, ya kan repot juga, nanti digandang malah nggak kerja, tenaganya nggak ada malah kalau burungnya nggak fit ya bos ya. Jadi itu perlu jadi catatan juga. Nah, setelah kita melakukan terapi seperti ini, kita masukkan karamba, mandi enak burungnya, masukkan sangkar, jangan langsung dikerodong, diangin-angin di tempat yang terang. Kalau bulunya sudah kering, ya kira-kira tunggu 15 menitan, nah biasanya kan sudah kering. Nah itu baru kita kerodong, masukkan ke dalam rumah lagi. Nah ini yang perlu jadi pertimbangan kita ya bos ya. Kadang kan banyak teman-teman yang bertanya, Mas, kalau burung murai batu kita kondisi birainya tinggi, harian dikerodong atau diablak saja? Kalau saya pribadi menyarankan siang hari sebaiknya diablak. Untuk catatan kondisi burung birahi murai batu ini terlalu tinggi ya bos ya. Harian diablak, tetapi jangan sampai lihat murai batu lain, jangan sampai lihat burung masteran dulu. Usahakan isolasi lah. Kalau bisa jangan sampai dengar suara burung lain dulu lah kalau kondisi burung kita seperti ini ya. Dan jangan sekali-kali memasteri burung pakai MP3 ya. Kalau kondisi birainya tinggi seperti ini, malam hari dimasteri pakai MP3, burung dikerodong itu jangan ya. Itu mengusik atau bisa memicu dia untuk
birahi lagi nantinya. Jadi sementara nggak usah masteran dulu lah, nggak bakal lupa kok burung kita kalau cuma seminggu nggak dimasteri ya. Kan kita juga melakukan pola rawatan seperti ini nggak selamanya. Kalau burung birainya sudah enak ya nggak perlu mandi malam lagi, mandinya kita kembali ke sore lagi. Karena kan burung birainya sampai over itu kan ada beberapa sebab. Mungkin kita habis beli burung murai batu baru di rumah, jadi burung gembur-gembur terus hariannya birainya naik. Atau mungkin kita habis beli masteran baru yang mungkin sifatnya provokatif ya. Misal burung-burung kecil itu konin, gacor itu sering mancing birahi murai batu kita. Nah, selain faktor lain ya, mungkin karena settingan harian yang kita berikan ini kurang cocok dengan cuaca, dengan kondisi dia, itu juga mempengaruhi kondisi birahi burung kita. Nah, sebaiknya setelah kita melakukan terapi mandi malam seperti ini, biasanya saya 2 minggu berikutnya baru kita coba lagi dengan settingan harian ya. Settingan lomba nggak usah kita naikkan EF-nya, kita cuman pakai settingan harian biasa. Mungkin sebelum berangkat kita colok jangkrik 3 atau 4. Nggak usah main ulet, nggak usah main kroto. Catatan burung sedang kondisi birainya tinggi. Tujuannya apa? Ya tujuan kita kan cuman untuk ngetes birainya sudah enak lagi atau belum, atau masih tinggi. Kalau kita settingan lombanya kita naikkan porsi EF lagi, kita tambah kroto lagi, atau kita tambah ulet lagi, ya kita nggak bakal tahu hasil terapi yang kita lakukan kemarin ini sukses atau nggak, berhasil atau nggak menurunkan birainya. Ya mungkin ya kita sudah terapi mandi malam selama 2 minggu tadi, 2 hari sekali, maksudnya bukan tiap hari mandi malam ya, itu burung sudah birainya enak. Tetapi kita mau coba gantang, kita pakai settingan lomba lagi, kita naikkan porsi F lagi, ya naik lagi birainya. Gantang pakai settingan harian, kita amati burung sudah oke nggak birainya, sudah mau keluar volumenya atau enggak. Biasanya yang terjadi burung sudah oke birainya, sudah mau keluar volumenya, tapi durasinya belum nutup. Itu sudah menunjukkan perkembangan yang bagus, berarti terapi mandi malam kita berhasil ya. Kalau kok kita gantang masih seperti itu, masih lirih suaranya, nggak mau buka paroh meskipun sebentar, dan pasang badannya kebanyakan biasanya, berarti terapi mandi malam yang kita berikan ini masih kurang efektif. Bisa kita lanjutkan, atau kita punya opsi kita tambah terapi lain. Mungkin siang malam diablak juga bisa, atau mungkin burung full harian ini sendiri. Jangan sampai dengar suara murai batu lain siang malam, jangan sampai dengar masteran lain. Nah, itu juga bisa jadi opsi. Atau kalau memang kita nggak bisa melakukan hal tersebut karena kita sudah terlalu banyak burung di rumah, kita bisa lakukan harian ini ditaruh di kandang umbaran saja. Nah, kasus untuk burung kondisi birainya terlalu tinggi seperti ini sampai sujudnya lirih atau nahan, kalau nggak segera ditangani, kalau nggak segera disembuhkan atau dinormalkan birahinya, ini nanti lama-kelamaan repot ya bosku ya. Susah, kalau sudah terlanjur parah itu susah diturunin. Kalau istilah orang-orang itu birahinya ngancing. Nah, yang bahaya kalau burung seperti ini itu nggak kita kondisikan segera, kita lakukan rawatannya itu masih seperti itu, nggak kita fleksibel menyesuaikan kondisi burung, lama-kelamaan burung-burung seperti ini biasanya narik bulu atau cabul atau ciak. Ya bisa repot. Kalau sudah ciak ya nggak keren lah, masa gacuan kok sampai dedel duel ciak, itu kan repot, kasihan burungnya ya bos ya. Itu juga perlu jadi pertimbangan. Makanya nggak semua burung cocok dimandikan malam. Terus ada yang tanya lagi, Mas, burung teman saya itu nggak OB tapi mandinya malam. Ya berarti dia memang settingannya seperti itu. Kalau dia mandinya pagi, birainya naik, makanya dimandikan hariannya itu malam terus. Stabilnya dia dipakai mandi malam. Untuk kondisi-kondisi burung yang karakter birahinya memang gampang sekali naik, kena jangkrik 5 langsung naik, denger suara murai batu lain langsung naik, nggak turun-turun. Nah, kalau kita sudah ngomongin birahi seperti ini, kalau nggak diimbangin tenaga itu repot ya bos ya. Makanya birahi itu penting, kita untuk gantang burung butuh birahi, tetapi harus stabil dengan tenaga. Nah, untuk pembahasan tentang membentuk tenaga burung ini nanti kita bisa simak di video lanjutan ini supaya nggak kepanjangan. Jadi kalau burung sampean mungkin birahinya tinggi, tapi kalau tenaganya oke, staminanya bagus, masih bisa sedikit ngimbangi lah. Tapi kok kalau stamina atau tenaganya ini kalah, ya positif, kerjanya pasti seperti itu ya. Seperti burung saya ini, staminanya nggak bisa, tenaganya nggak bisa ngimbangin birahinya, jadi neken durasinya ya durasi, cuman lirih, nggak ada powernya, nggak ada volumenya ya bosku ya. Untuk pembahasan tentang tenaga
simak di video selanjutnya. Oke ya bosku ya, terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Seraja Masteran Channel. Seraja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.